Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan hidayahnya dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Ia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita mampu menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk real kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan dan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan, padahal dalam agama Islam sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama sholat, yaitu dengan dimirajkan ke langit didampingi malaikat Jibril. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam. Karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya satu hadis sahih Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasul ambil Islam wa amudus sholat wa ziwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, yang memiliki arti dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Pokok agama Islam adalah Islam, yang adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616.
Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikianlah itu agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu semua, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat juga merupakan amal pertama kali yang dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 413. Di samping itu, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana telah diriwayatkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Kana min akhiri wasiyati Rasulullah SAW sholata wa ma malakat aimanukum." Wasiat terakhir Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam yang kita anut selama ini. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musholin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar atau neraka? Mereka menjawab, "Kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Adapun di dalam As-Sunnah disebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang tidak akan membelanya dan keselamatan, serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun, kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa
ia telah kafir dan keluar dari Islam sementara. Yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kekafiran. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman layak bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah diderat dan dipenjara, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum had baginya, bukan karena murtad. Akan tetapi jamaah sekalian, terlepas dari pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama dengan sebab meninggalkan sholat. Meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut untuk meninggalkan sholat dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari Rasulullah, sehingga Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar, paling besar, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya dari berzina, mencuri, dan minum khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemungkaran Allah di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat, hidupnya tidak mengalami ketenangan meskipun secara lahiriah hidup kaya raya dan mempunyai berlimpah harta. Namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang-orang yang sholat, yang merasa tenang dan bahagia melaksanakan sholat, dapat menenangkan hati ketika di dalam sholat mengandung zikrullah atau mengingat Allah, dan itu membawa mereka ketenangan batin sebagaimana firman Allah, ala bi zikrillahi ta'mainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan mendapatkan tumaninah dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang enggan sholat, hidupnya mengalami was-was, tidak tenang, ketakutan, dan selalu diganggu oleh setan. Maka dari itu kita harus menunaikan sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintu-pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa zikril hakim. Aqulu kalami hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli janbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la